وبتحزن وتتأثر لو كنت نسيت. Dari bumi ini binasa rusak karena sebab tangan-tangan manusia. Yang lebih berbahaya lagi adalah karena manusia-manusia yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang ingkar, yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, itu rusak berat. Kalau fisik kelihatan, tapi kalau sudah akidah, dunia akhirat, naudzubillah min dzalik. Hadimkan Allah Subhanahu wa taala dalam satu surat Ar-Rum ayat 41, Doharul fasad, telah tampak kerusakan fil barri, di dalam daratan, wal bahr, dan di lautan. Ini secara fisik. Kalau diartikan secara daratan, ya kita tahu sendiri, yang dimana kadang-kadang sebabnya bermacam-macam, rusaknya daratan. Demikian pula lautan. Lagi-lagi dalam ayat lain dikatakan karena tangan-tangan manusia. Namun Abu Bakar, diriwayatkan dari Abu Bakar Siddiq, menafsirkan ayat ini lain, dalam bentuk lain. Qala al-bahru huwa lisan. Yang dimaksud dengan lisan adalah, yang dimaksud dengan daratan al-bilbar adalah al-lisan, lisan, mulut. Wal bahru wal qalb, sedangkan yang dimaksud dalam lautan bilbar adalah wal qalb, yaitu hati. Dari sini ada dua, ada lisan dan hati. Faida fasadal lisan, apabila rusak lisan, mulut itu rusak, bakat ahli nufus, maka menangislah yang namanya jiwa ini. Wa idza fasadal qalbu, dan apabila rusak hati, bakat ahli malaika, menangislah para malaikat. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara Allah Subhanahu wa taala, kita bicara tentang lisan. Memang lisan ini ya mudah mengucapkan, mudah berkata-kata. Tapi kalau sudah lisan itu mencaci, memaki, apalagi merendahkan orang lain, ya, mungkin karena ada sebab-sebab. Hadimkan Allah Subhanahu wa taala, maka sekali lagi mari kita jaga lisan ini. Katakan yang benar adalah benar, katakan yang halal adalah halal, yang haram adalah haram. Saudara, kalau Allah Subhanahu wa taala. Nah, lisan ini juga penting banget kalau kita ingin selamat. Jangan lisan ini kita buat perbuatan dosa, tapi karena mudahnya itu tadi, hadirin yang bukan Allah Subhanahu wa taala. Bicaralah yang perlu, bicaralah yang benar, bicaralah yang menyejukkan, bicaralah dengan tegas. Saudara, yang bukan Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam riwayat lain, min musli Islam haritahu malayani, di antara kebaikan seorang muslim adalah mampu meninggalkan sesuatu yang sia-sia. Sia-sia aja itu dianggap kurang sempurna, apalagi yang haram. Jaga lisan, insya Allah Allah akan berikan rahmat kasih sayangnya. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, yang namanya jiwa ini dengan lisan. Dengan lisan ini kalau kita tidak kita jaga, ya gampang apa? Gampang berbuat yang terlarang. Bapak-bapak Allah Subhanahu wa taala, kemudian apalagi lisan untuk apa sebenarnya lisan ini? Ya untuk bertasbih, bertahlil, bertahmid, untuk baca Al-Qur'an, untuk baca sholawat, untuk berzikir, untuk berlindung, untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga lisan ini pada akhirnya nanti mengkan adul kalam la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa yang di akhir kalamnya mampu diberi kemampuan mengucapkan kalimat tauhid, atau tidak mengucapkan dengan lisan tapi akidahnya adalah qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, terbuka itu pintu rahmat Allah, surganya Allah.
Bapak-bapak, ibu-ibu, itu jelas sekali kalimat tauhid adalah kalimat yang terberat. Lalu ditimbang dengan yang lainnya, tidak bisa ditandingi kalimat tauhid. Kemudian yang kedua apa? Qalbu, masalah urusan hati. Hadirkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, hati ini bisa bersih manakala anggota tubuh ini. Kalau lisan bicara yang tidak benar akan mengotori. Kalau mata memandang yang diharamkan akan mengotori. Kalau lisan mendengarkan yang terlarang akan mengotori. Kalau perbuatan kita ini tercela maka akan mengotori hati. Oleh karena itu kita jaga anggota tubuh kita sehingga hati kita bisa bersih. Dengan apa lagi? Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ingat keimanan, keyakinan, dan hati itu bisa bersih. Dengan apa? Itu dengan banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Baca Al-Qur'an, baca sholawat, baca tasbih, tahmid, al-qola, baca hasbalah, baca asmaul husna. Itu diantaranya adalah untuk membersihkan, untuk menguatkan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ada khusus lagi, yaitu zikir hati. Ajari hati ini zikir hati, sehingga betul-betul hati ini yakin kepada Allah, baik sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga seluruh anggota tubuh bila mana hatinya baik, bagus, maka Allah memperbaiki anggota tubuh semuanya. Tapi kalau hatinya kotor, penuh dendam, iri hati, hasud, buruk sangka, naudzubillah min dzalik, itu akan mengotori juga anggota tubuh. Dengan demikian, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga lisan kita. Katakan yang benar adalah benar, yang salah adalah salah, yang halal adalah halal, yang haram adalah haram, dan kita jaga hati. Jangan buruk sangka. Allahumma